Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 2 Mei 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 13 saya bacakan untuk kita demikian. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak sulung manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengamalkannya dengan tekun dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, domba yang tak bersalah. Domba yang tak bersalah. Kita boleh berkata, kasihan domba jantan muda yang tak bercacat harus disembelih, dan darahnya sedikit dibubuhkan di ambang atas pintu dan di tiang kiri kanan setiap rumah orang Israel. Darah domba muda tadi. Hal ini perintah langsung dari Tuhan sebagai tindakannya terakhir dalam rangka membebaskan, menyelamatkan, memerdekakan umat Israel dari Mesir. Sudah ada 9 tulah mendahului. Setiap tulah itu Firaun Raja Mesir memang mau membebaskan mereka. Tetapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun sehingga berbalik hati, tidak membiarkan Israel meninggalkan tanah Mesir. Berarti Firaun tidak mau bernegosiasi, tidak mau berunding. Firaun otoriter terhadap Israel, dan Israel tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan. Dapat dimengerti, Firaun tidak membiarkan Israel keluar dari Mesir karena mereka sebagai budak, pekerja tanpa upah. Saudara-saudari, tiba saatnya pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Tuhan berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Itulah tanda, sandi keselamatan untuk rumah orang Israel. Saudara-saudari, kasihan sekali. Domba yang disembelih itu yang disebut sebagai domba Paskah. Terlebih dahulu domba itu dipelihara dengan baik. Tidak boleh korengan, tidak boleh pincang. Domba itu benar-benar tambun. Setelah terlihat kebaikannya, maka disembelih untuk mengambil darahnya. Dan darah itu dibubuhkan di tiang pintu dan di ambang atas pintu. Dengan perasaan yang wajar, kita boleh katakan, kasihan domba itu. Domba itu bukan penyebab kejahatan atau kemarahan Firaun. Domba itu tidak ada kesalahannya terhadap orang Israel. Justru merupakan kekayaan atau salah satu aset bagi mereka.
tetapi domba itu yang ditetapkan Tuhan untuk disembelih dan darahnya menjadi tanda atau sandi keselamatan bagi mereka. Akhirnya mungkin kita pun setuju untuk mengorbankan seekor domba kesayangan kita daripada kematian anak sulung di rumah kita. Maka kita taat saja atas perintah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah Yesus Kristus, anak domba yang akan disembelih untuk menghapus dosa dunia. Bukan dosa satu keluarga saja, bukan dosa satu bangsa saja, tetapi dosa dunia. Apakah anak domba Allah ini memenuhi syarat sebagai domba Paskah yang tak bercacat? Mari kita telusuri jejak hidup anak domba Allah ini. Kesaksian para pendengar ajarannya berkata, kata dan perbuatannya penuh kuasa dan kasih. Tidak seperti rabi-rabi di tengah kehidupan kita, kata mereka. Dia digoda, dicobai oleh iblis, tetapi dia tetap konsisten sebagai anak Bapa yang taat pada firman Tuhan. Beberapa kali dia dijebak dengan pertanyaan, tetapi jawabannya membungkamkan para penjebak. Kasih dan kebenaran meneguhkan mujizat yang dilakukannya, membuat masyarakat selalu ingin mendengar dia. Akhirnya, karena iri hati menjadi benci oleh imam-imam dan tua-tua Israel, maka dia mendakwa Yesus dengan kesaksian palsu dan fitnah. Semua dakwaan itu diperiksa oleh Pontius Pilatus sebagai penguasa negeri. Pontius Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Dalam Lukas 23 ayat 4. Dan istri Pontius Pilatus memberi nota kepada Pontius Pilatus yang berbunyi, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Dalam Matius 27 ayat 19. Itulah kebenaran, itulah jejak hidup Yesus yang teruji. Kasihan Yesus yang tidak ada kena-mengena dengan dosa dunia, tetapi dia rela mencurahkan darah sampai tetes terakhir sebagai tanda atau sebagai sandi keselamatan manusia dari dosanya. Dan darah itu telah membekas, telah ada di tiang salib, di kanan, di kiri, dan di atas kepala. Seluruh tiang salib itu berlumuran darah. Darah domba yang tak bersalah. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, mengapa Musa sebagai utusan Allah tidak mencari jalan tengah atau negosiasi dengan Firaun untuk membebaskan Israel dari Mesir? Kenapa Musa tidak pernah berusaha? Yang kedua, seberapakah nilai diri Anda sehingga Yesus rela menjadi korban anak domba Allah yang disembelih bagi Anda? Seberapa nilai diri Anda? Yang ketiga, apa yang patut kita persembahkan kepada anak domba Allah yang telah menghapus
dosa dunia dengan mencucurkan darahnya di tiang tangan kiri dan kanan salib dan di tiang tegak salib itu. Mari berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih. Keselamatan kami sempurna oleh pengorbanan anak domba Allah. Itulah pokok keselamatan kami. Saatnya kami harus menjadi saksi dan menjadi pelayan keselamatan ini bagi dunia. Karena itu mampukan kami memenuhi panggilan ini walaupun kami harus berkorban. Mampukan kami menolong yang lemah, memberi kesembuhan, pertolongan bagi yang sakit, menghibur yang berduka, seperti Tuhan Yesus telah memberikan semua itu kepada kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin.